Puji Tuhan, hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita boleh datang ke tempat ini. Saya percaya kita semua yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang senantiasa rindu untuk berada di hadirat Tuhan. Kita sama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Saya undang jemaat untuk semua bangkit berdiri. Ini hatiku menyembahmu, Dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sama-sama kita naikkan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. hatiku Mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. pujian. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Segenap hati kita katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku
mengasihimu. Dengan iman kita katakan, Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Hati kami mengenalmu. Dengan segenap hati kita angkat pujian. Hatiku mengasihi. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu,
mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Engkau Tuhan yang menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan apa yang ada di dalam hati kami. Sebelum kami mengucapkannya Tuhan, Engkau mengetahui bahwa pada malam hari ini Tuhan, kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Bila hadirat-Mu Tuhan turun atas kami. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Dan bila Tuhan itu menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan setiap hati kami pada malam hari ini sangat rindu Tuhan. Sangat rindu Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang sebentar akan kami dengar. Kami percaya Tuhan, kalau kuasa-Mu ada di tempat ini, Engkau yang ambil ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus senantiasa ada di tempat ini. Engkau Tuhan yang ambil alih ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, kami tolak, kami patahkan, kami tengking di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu yang melayang-layang di udara. Kami percaya Roh-Mu bekerja atas kami. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu agar kami boleh mengerti, agar kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi pengetahuan kepada kami. Kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan turun atas kami. Yang akan menyampaikan firman-Mu juga yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Ada sukacita. Amin. Nah, hari ini sebelum saya masuk ke dalam materi yang lebih jauh, saya saya interaktif. Kita mau berani untuk bertanya atau juga bersaksi yang berhubungan seputar tentang Roh Kudus. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ingat ya, semua pertanyaan itu kita harus hormati. Jadi saya mau Bapak Ibu, ada yang mau bertanya itu lebih bagus, ada yang ingin bersaksi itu juga bagus. Jadi saya mau lihat perkembangannya, apakah Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu sudah mengerti sampai sejauh mana seperti itu. Mungkin mic-nya Tante bisa diarahkan ke sebelah kiri saya dulu. Ya, saya tunggu. Nggak usah malu ya, langsung aja. Mau tanya, saya beri kesempatan. Mungkin apa yang terjadi dalam hidup kita, mungkin mau tanya apakah ini Roh Kudus tandanya ini, atau mungkin dari tempat lain pernah. Shalom. Shalom ya, bagus. Oke, saya ingin bertanya. Jadi kalau kita baca, banyak kita dengar juga di Alkitab itu kan, Yohanes itu kan bilang, aku membaptis kamu dengan air, tapi yang akan datang membaptis kamu dengan roh dan api. Ada kata-kata gitu kan juga. Apakah baptisan roh itu sama dengan kepenuhan Roh Kudus atau beda atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baptisan air itu, ini bagus nih. Baptisan air itu sebagai tanda apa? Pertobatan. Nah, ketika kamu percaya, kamu dimeterai, pertanyaan saya, meterainya kelihatan apa enggak? Enggak ada cap di sini ya, sudah dibaptis. Atau tiba-tiba ada salib di sini, tato, enggak ada. Nah, ketika kita percaya, kita dimeterai, tidak ada tanda yang kelihatan. Makanya harus ada tanda yang kelihatan, yaitu di
baptis. Makanya ketika dibaptis minimal harus ada saksi. Orang-orang melihat. Jadi baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Bukan syarat-syarat yang sekarang mulai muncul. Ketika bekerja, ketika mau sekolah Alkitab, ketika mau ke perguruan tinggi, segala macam. Ketika mau nikah harus dibaptis. Nah, kita lihat aja polanya Yesus. Setelah Yesus dibaptis, baptis apa yang Yesus lakukan adalah yang Yohanes Pembaptis, selam. Setelah Yesus keluar dari air, maka di situ dikatakan turunlah Roh Kudus. Jadi begitu. Habis turun Roh Kudus di atas Yesus, polanya adalah yang ketiga apa tadi? Air. Kemudian apa? Air, kemudian roh, dan api. Air tadi sudah, Yesus masuk air. Setelah keluar, Roh Kudus itu turun. Itu baptisan roh, yang sama seperti kita lakukan. Nah, kalau ada orang berkata begini, baptisan Roh Kudus adalah bukan penuh Roh Kudus. Nah, kalau bukan penuh Roh Kudus, apa dong tandanya? Yang saya mau tanya, apa tandanya? Semua orang penuh Roh Kudus, semua orang, bukankah setiap orang percaya ada Roh Kudus? Betul, saya percaya setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, itu di dalamnya ada Roh Kudus. Makanya saya sebut tadi meterai. Tetapi ketika orang itu penuh dengan Roh Kudus, dan orang itu mengaku penuh Roh Kudus, kalau begitu tandanya apa? Karena di dalam Alkitab, udah di dalam banyak ayat, tanda orang penuh dengan Roh Kudus adalah satu-satunya bagaimana caranya? Orang itu berkata-kata dalam berbahasa roh. Nah, yang ketiga, apa itu dibaptis dengan api? Lihat Yesus ini polanya ya, secara cepat. Yesus itu dibaptis dengan air, keluar dia dibaptis dengan Roh Kudus hinggap di atas Yesus, kemudian Yesus dibawa kemana? Ke padang gurun. Ini api bicara tentang pengujian. Jadi orang-orang yang sudah dibaptis selam, kemudian dipenuhi Roh Kudus, siap-siap masuk di dalam api pengujian. Ini dia. Jadi orang itu syaratnya masuk di dalam api pengujian, di situ dikatakan, maka Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun, bukan ke mall. Artinya apa? Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus masuk api pengujian. 40 hari loh Bapak Ibu. Tanpa setan, wewe gombel dan segala macam, itu sudah luar biasa penderitaannya. Saya mau nanya nih, ayo jujur. Siapa di sini yang sudah pernah puasa 24 jam tidak makan, tidak minum? Angkat tangan. Satu, baru satu. 24 jam loh ya. Bukan puasa beduk. Ada. Ada yang lebih dari 24 jam. Berarti 24 kali 2 berapa? 48, ada 48? Oh masih ada. Bagus. Gimana rasanya? Mimpi apa? Masih. Siapa yang 24 jam kali 3 hari? Sudah enggak ada. Nah, masuk ke 4, masuk ke 5, masuk ke 6, masuk ke 10 hari, mati. Mati loh. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, manusia itu gak nyampe 10 hari mati. Mati. Kenapa? Karena Yesus puasanya bukan di dalam hotel, bukan juga di villa, tetapi di padang gurun. Siang panas, malam dingin. Tanpa ada setan pun di situ diganggu, itu udah luar biasa. Ujian apinya itu luar biasa. Kita memang tidak akan menghadapi seperti Yesus. Kita juga tidak berani, saya mau puasa 40 hari 40 malam. Tetapi setiap orang itu punya salibnya masing-masing. Salibnya Yesus itu terlalu berat. Jadi jangan kita pernah berdoa, Tuhan saya mau salibmu. Aduh salibnya Yesus. Jangan.
Kita semua, firman Tuhan berkata, pikulah salib. Gitu. Artinya setiap orang itu punya salibnya masing-masing. David nggak bisa pikul salib saya. Terlalu berat bagi dia, nggak cocok. Tapi saya juga nggak bisa pikul salibnya David. Itu nggak cocok. Sama seperti ukuran sepatu itu nggak cocok. Ukurannya beda, beda juga. Jadi oleh karena itu, pertanyaan tadi menjawab bahwa apakah baptisan Roh Kudus itu, makanya gini, yang memenuhi orang dengan Roh Kudus adalah siapa? Yesus. Makanya firman Tuhan berkata, mintalah, carilah, ketoklah, maka kamu akan diberikan. Coba, buka semua di dalam Alkitab. Jadi ini, Matius, jangan di Matius, Lukas 11 saja. Lukas 11 ayat 9. Ini karena mendadak, jadi saya harus cari, ketemu juga. Lukas 11 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama Lukas 11 ayat 9. Kalau ada yang tanya begini, itu bagus. Ayo muter lagi, nggak apa-apa, tanya lagi. Lebih menjawab. Lukas 11 ayat 9, sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah pertanyaannya minta apa, ketok itu, ketok apa, cari apa? Nah jawabannya di ayat 13, coba langsung di ayat 13. Lihat LCD dulu. Ayat 13 di sana dikatakan 1, 2, 3. Jadi jika tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Lihat di sini, berarti Roh Kudus harus kita meminta. Padahal ketika kita percaya, otomatis nggak usah kita minta, Tuhan kasih. Ada meterai kan? Tuhan meteraikan. Tetapi kenapa yang dimaksud Lukas 11 ini sepertinya butuh perjuangan. Coba kalau Bapak Ibu lihat, dia itu, ini kata kerja semua. Harus mencari, harus mengetok, harus meminta. Saya mau nanya, pernah lihat di Indomaret atau di Alfamart, di luar itu ada siapa? Saya nanya, tak kasih 50.000, berdiri situ 4 jam, mau? Bukan masalah itunya, harga diri. Pekerjaan paling hina itu meminta. Serius. Serius. Saya mau dikasih 1 juta juga saya nggak mau duduk di bawah. Kan itu sesuatu yang paling hina menurut saya. Karena saya masih punya tangan, masih punya kaki, masih bisa bekerja. Makanya pekerjaan paling terhormat adalah kita bekerja apapun, yang penting satu hal, jangan meminta. Artinya kalau meminta itu, menurut di Alkitab, orang yang meminta itu adalah orang yang cacat. Bartolomeus, apa cacat apa? Tidak bisa melihat. Yang di depan bait Allah, pintu gerbang bait Allah, yang disembuhkan. Apa? Sakit apa? Lumpuh. Jadi orang yang meminta-minta itu, dia itu tidak punya apa-apa lagi. Jadi yang harus dipertaruhkan adalah harga dirinya. Ini harga diri, minta loh. Minta itu harus harga diri yang dipertaruhkan. Itu. Mintalah, carilah. Carilah butuh apa? Cari. Kalau kita cari barang di rumah, bagaimana? Apalagi cari berlian yang kecil. Wah, susah. Apalagi cari anting-anting anak-anak. Ya kan, anak-anak cewek biasanya anting-anting suka hilang. Betul apa betul? Nyari nggak? Spray, dianduk, cucian, mana, semua diberantakin semua. Nyari itu susah loh, butuh perjuangan. Bapak Ibu tahu, di sini dikatakan ketoklah. Kata ketoklah, di Israel sana, waktu digambarkan ini,
itu pintu itu tidak kayak di Indonesia. Pintu di Indonesia itu punya gagang, betul ya? Tapi di sana itu nggak ada gagang. Kalau pintu di depan rumah itu kosong, polos. Ada juga bolongan itu diselop, lihat orang, tutup lagi. Bukaannya itu hanya di dalam. Jadi satu-satunya cara membuka adalah ngetok, tok, 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 tok. Itu loh. Lah kalau orangnya nggak keluar, bagaimana? Ketok sampai dibuka. Artinya apa ini? Orang tidak tahu malu lagi. Tuhan mau ngajari kita begini. Kalau kamu mau cari Roh Kudus, ini saya gambarkan, ini adalah kepenuhan Roh Kudus. Ketika kamu mau penuh Roh Kudus, cari itu benar-benar, jadi kalau berdoa nyari itu bagaimana tuh, minta tuh bagaimana tuh, nggak ada harga diri kalau cuman Tuhan minta. Kalau Tuhan nggak kasih ya wis. Nah itu namanya bukan minta. Itu namanya nggak ada perjuangan. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, posisikan diri kita itu seperti orang cacat yang nggak punya apa-apa lagi. Kita minta belas kasihan, Tuhan kasihani saya mau minta, berikanlah saya Roh Kudus. Ingat ya, ayat ini tidak minta harta benda, bukan mobil. Ayat ini berbicara hanya minta apa? Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ketika orang percaya dimeteraikan, nggak usah kita minta, meterai langsung. Ini konteksnya beda, penuh Roh Kudus. Cari. Artinya apa? Ketika kita berdoa itu bersuara, haleluya, haleluya, Tuhan kau baik. Kita ini datang ke sini, dari rumah bayangin, udah keluar bensin, sudah keluar tenaga, datang ke sini, mandi nggak? Mandi, sabunan, apa segala macam, make up. Itu keluar biaya semua, perjuangan. Sudah sampai sini, cuma numpang tidur. Ya sayang. Sampai sini benar-benar kita berjuang, kita ketok. Pokoknya saya ketika penuh dengan Roh Kudus, ini cerita waktu di sekolah Alkitab. Saya waktu itu belum penuh Roh Kudus. Ini cara yang salah, jangan ditiru. Tapi ini karena sesuatu yang salah, tapi ini saya mau saksikan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya nggak penuh Roh Kudus dalam 2 minggu, saya keluar sekolah Alkitab. Itu nantangin Tuhan. Sebenarnya cara yang salah. Tetapi ada sesuatu di dalam kesalahan itu, ada cara yang benarnya juga yang saya lakukan. Ketika saya meminta itu, saya tidak tidur-tidur di rumah. Di mes, di kamar, di asrama. Saya nggak tidur-tidur. Bayangin ya, pagi sudah bangun Deston. Chapel, mandi, masuk kelas sesi 1. Istirahat setengah jam. Yang lain tidur, saya pergi doa. Sesi kedua, setengah jam lagi istirahat, yang lain tidur, saya doa. Siang, ini istirahat, habis itu makan, kalau nggak capek doa, kalau nggak tidur sebentar, siang lagi, masuk chapel lagi sampai malam, selesai itu makan, tidur, jam 12 atau jam 1, jam 2, bangun, berdoa lagi. Terus saya lakukan itu. Ditambah lagi puasa. Karena 3 hari waktu itu saya kurang yakin, nggak kuat ya. Coba dulu 2 hari. 2 hari. Saat kerja tidak berkurang, belajar tidak berkurang, doa gila-gilaan. Dan berdoanya udah seperti kayak orang gila. Kala-kala, kalau misalnya saya lihat di sini ada yang berdoa, kok kayak orang gila, kayak orang mabuk. Betul, di Alkitab itu sama. Petrus dan kawan-kawan itu dipikir mereka itu mabuk. Jadi, harus tidak punya tahu malu ketika meminta Roh Kudus itu. Ada satu ciri khas. Kalau kamu malu-malu, jangan harap dapat. Kalau kamu cuma setengah-setengah, jual mahal, gak akan dapat. Karena ini sesuatu yang spesial. Tahu, kepenuhan Roh Kudus di zaman Perjanjian Lama hanya kepada nabi, imam, raja. Orang biasa kayak kita
Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi setelah ada penebusan di kayu salib, semua orang percaya diberikan janji yang sama. Aku akan memberikan kuasa. Tuh lihat, kalau orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, tanda yang pertama, dia akan mendapatkan kuasa. Ada ayat berkata, kuasa ini untuk mengalahkan roh-roh jahat. Dia bisa mengusir setan. Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Inilah yang harus kita cari. Jadi kualitas kekristenan naik grade. Bukan hanya jadi penonton. Saya sudah terapkan ini bertahun-tahun. Setiap jemaat punya kualitas yang sama kalau bisa dengan gembalanya. Kita punya ada 9 karunia. Karunia termasuk di dalamnya kesembuhan. Karunia mujizat. Karunia membedakan roh. Karunia bernubuat. Karunia berbahasa roh. Itu ada banyak. Tidak mungkin seorang saya gembala, 99-nya itu saya semua. Karena saya mendapatkan materi pelajaran bagus sekali. Gereja yang sehat adalah gereja yang bukan hanya gembalanya, tetapi semua jemaatnya itu mempunyai karunia-karunia ini. Jadi contoh ya, contoh. Ketika saya doakan, dalam nama Yesus, sembuh. 2 hari mati. Berarti saya nggak punya karunia kesembuhan. Karunia pencabut nyawa. Ya, begitu. Tapi ketika ada tim doa datang, doa dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Kok kita jangan berpikir, gembalanya kok doakan nggak mempan. Kok ini mempan jemaatnya? Apakah jemaat ini udah pantas jadi gembala? Enggak seperti itu. Karunia itu saling melengkapi. Bapak Ibu. Jadi ini adalah sama seperti satu tubuh. Mulut hanya bisa ngomong. Betul ya? Tapi jangan suruh mulut ini jalan. Bagaimana caranya mulut berjalan? Nggak bisa. Kaki hanya untuk berjalan, tidak untuk mengalirkan darah. Karena itu tugasnya daripada jantung. Gereja yang sehat itu, dia punya semua fungsi. Makanya saya dorong, setiap kita harus punya karunia Roh Kudus yang sudah penuh. Dan setiap kita harus punya namanya karunia pelayanan. Tidak peduli kita mau jemaat baru atau jemaat lama, semuanya sebisa mungkin harus melayani Tuhan. Meskipun dalam skup yang kecil ataupun yang lebih besar. Karena Tuhan itu tidak melihat pelayanan penerima tamu itu poinnya 10. Pemimpin puji-pujian 1000. Enggak, mohon maaf. Yang khotbah, yang penerima tamu, bahkan yang berdoa, bahkan yang bersihin WC, bahkan yang ngambilin sampah, semuanya di mata Tuhan sama. Justru, saya mau kasih tahu, pelayanan yang tersembunyi, upahnya itu kadang itu awet. Karena di dalamnya tidak ada ditunggangi kesombongan. Perhatikan ini baik-baik. Justru pelayanan yang kelihatan di depan seperti saya atau WL atau pemain musik, itu banyak kebakarnya karena ada kesombongan. Hati-hati di situ. Karunia pelayanan kita harus setia, karunia Roh Kudus yang Roh Kudus berikan kita harus setia. Supaya gereja itu bisa bertumbuh dengan sehat. Itu dia. Oleh karena itu lihat, mintalah, kamu akan, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Hari ini, jangan malu. Biasa orang berdoa, mau nangis, malu sama sebelahnya. Ingat, saya ini pengemis, tidak punya apa-apa. Jadi kalau orang pengemis, Bartolomeus dalam Alkitab, dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihani saya. Diam, diam. Semakin disuruh diam, semakin dia teriak. Ketika dia teriak, justru Yesus datang.
Dia berikan kepada kita mujizat. Ada satu cerita lagi. Seorang saudaranya, dia sebenarnya udah malam, udah waktunya tidur. Tapi karena ada tamu datang, dia ketok-ketok. Buka pintunya, saya mau minta roti. Enggak tahu malu ini. Tetapi karena dia menyusahkan terus, akhirnya tuan rumah memberikan roti itu. Artinya apa? Yesus mau katakan, aku ini Bapa yang baik. Ketika kamu meminta Roh Kudus, aku akan kasih. Karena aku sudah berjanji kepadamu. Ketika kamu cari, kamu akan mendapat. Ketika kamu ketok, aku akan bukakan. Terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu, udah gak usah peduli. Jangan terlalu mengejar banyaknya bahasa. Tetapi kejarlah yang pertama kasih, kejarlah yang pertama kerendahan hati, kejarlah yang penting ini. Saya ingatkan yang penting. Tidak usah terlalu fokus dengan bahasa Roh Kudusnya. Tetapi fokus kita ketika berdoa, kita ketemu dengan Tuhan. Terkonek. Bapak Ibu menjengkelkan kan kalau WA, telepon hanya memanggil. Artinya apa? Tidak tersambung. Agak sedikit sukacita ketika ada tulisan berdering. Betul? Atau bahasa Inggrisnya calling. Betul? Tapi kalau calling nggak pernah diangkat, jengkel juga. Tetapi berbahagianya kita ketika itu diangkat. Halo, itu enak. Sama dengan berdoa. Kenapa doa itu orang malas datang? Karena ketika datang dia, Tuhan, Tuhan. Enggak nyambung-nyambung. Tidak ada connect, tersambung. Tapi kalau udah kesambung, Tuhan bicara, aku mengasihimu. Itu orang pasti bakal banyak macam-macam. Ada yang nangis, ada yang teriak-teriak. Itu karena apa? Ada yang jatuh. Karena kita manusia berdosa tidak tahan dengan kekudusan Allah. Suara Allah itu begitu lembut, dia cuma berkata satu kata, dua kata. Itu membuat kita berkobar-kobar. Dan itu sangat indah. Kalau kekristenan belum alami ini, aduh, nyesel. Sama saja, kita belum pernah ketemu sesuatu yang istimewa. Ingat, carilah, mintalah, ketoklah, maka Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Hari ini kita buka-bukaan, buka hati kita naikkan. Jangan ada yang diam, kita bicara, kita menyembah. Mulut ini jangan diem. Kita benar-benar berikan sekuat tenaga untuk menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam doa.